Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sana bi sanatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, diiringi menjelang maghrib hujan yang cukup deras ya, insyaallah hujan yang penuh dengan barakah. Semoga Allah jadikan hujan membawa barakah pada kita semuanya, bukan sebaliknya membawa musibah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hujan pula akan mengokohkan kaki orang-orang yang beriman dan akan menghancurkan efek dan kesan orang-orang yang memusuhi Islam. Amin ya rabbal alamin. Dalam beberapa peperangan Nabi Muhammad SAW seperti perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong kaum muslimin dengan diturunkannya hujan. Karena bersama hujan sesungguhnya para malaikat Allah, dan itu mengusir pasukan dan kekuatan musuh-musuh Allah, yakni syaitan. Ya, terkait dengan hujan banyak sejarah Masya Allah yang peperangan Islam ini ditolong oleh Allah dengan adanya hujan. Karena hujan adalah tentara, jundun min junudillah. Hujan juga tentara dari tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perang Handak juga demikian, ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin masih lemah ya secara kekuatan politiknya, kekuatan ketentaraannya, ekonomi dan seterusnya, Madinah masih lemah, dan terjadi konspirasi kekuatan kafir saat itu yang disebut dengan perang Khandak atau perang Ahzab. Perang Khandak karena atas usulan Salman Al-Farisi, wilayah pinggiran kota Madinah yang tidak bisa dijaga dan tidak ada gunungnya dibuat parit, makanya Khandak. Kemudian disebut juga dengan perang Ahzab. Ahzab itu jamak daripada hizb, artinya kelompok-kelompok. Yang dimaksud adalah konspirasi kafir, konspirasi kekuatan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin alul Madinah. Mereka bersatu padu. Yang menjadi motor penggeraknya adalah pengkhianat dari kalangan Yahud yang sebelumnya sudah membuat perjanjian dengan orang Islam, yakni Bani Quraidah. Mereka bersatu padu selama 1 bulan penuh. Madinah dikepung. Dikepung, bahkan ada beberapa riwayat dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, ketika bercerita tentang nikmat Allah, Rasulullah mengatakan bahwa setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah. Jadi setiap nikmat kecil ataupun besar, yang nampak ataupun yang tidak nampak, akan dipertanyakan, yakni minta dipertanggungjawabkan oleh Allah. Anda telah menerima nikmat, diapain dan mau di mana? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini kasus peristiwa dalam perang Khandak yang tadi saya ceritakan. Madinah dikepung 1 bulan, keluar sedikit dari Madinah semua orang-orang kafir. Maka lalu Madinah kondisinya mencekam sekali, kondisi sangat menakutkan. Bahkan para sahabat dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah akan menanya kita sedangkan kondisi kayak begini, mau buang air kecil pun kita was-was, jangan-jangan bertemu dengan musuh, bahkan pedang selalu di pundak kita untuk selalu siaga 1. Rasulullah mengatakan, iya, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perang Ahzab perang yang sangat luar biasa, menakutkan, di mana tidak seimbang antara kekuatan kaum muslimin dan kekuatan kafir. Tapi berkat istiqomahnya mereka, ketaatan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan hujan yang merupakan tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memporak-porandakan pasukan kafir. Jadi hujan sesungguhnya ditakuti oleh musuh-musuh Allah, dan hujan rahmat bagi kita semua. Tetapi hujan pun bisa menjadi bala.
Hujan pun bisa menjadi bala bagi kaum muslimin. Tetapi ada yang menarik jemaah sekalian, ada yang menarik tentang hujan ini dalam riwayat Bukhari. Rasulullah SAW pernah bersabda, ma salu ma ba'athani Allahu minal huda kama masalil ghaisin katsir. Permisalan Allah mengutus aku dengan petunjuk. Jadi permisalan Allah mengutus aku sebagai pembawa petunjuk bagi manusia itu seperti air hujan yang turun dari langit yang deras. Itu kata Rasul. Air hujan tersebut akan menimpa sebagian tanah yang gembur, yang dengannya akan menumbuhkan segala tumbuhan. Di situ manusia, hewan semua bisa mengambil manfaat. Tapi terkadang juga tanah menimpa cadas ajadib, namanya cadas, yang tidak bisa menyerap tetapi dia bisa menampung, ya, cadas-cadas yang kadang-kadang ada lubang-lubangnya begitu, dia bisa mengambil manfaat. Tanahnya sendiri tidak bisa mengambil manfaat, tetapi karena dia menampung maka bisa diambil manfaat dari yang lain. Maka orang akan mengambil air dari situ, hewan akan mengambil minum dari situ, orang akan bercocok tanam dari situ. Ini jenis yang kedua. Nah, yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, ada jenis tanah yang tidak bisa menahan air dan juga tidak bisa menampung air, yaitu tanah-tanah yang di pegunungan, yang miring, yang keras. Dia sendiri tidak bisa menyerap, tidak bisa menyimpan manfaat air rahmat Allah dari langit. Dia sendiri pun tidak bisa menampung sehingga orang lain mendapat manfaat. Dan Rasulullah mengatakan, begitulah permisalan tiga golongan manusia. Ada yang seperti tanah yang gembur, dia dapat hidayah dari Allah, duduk dalam majelis, dia menyerap, dia mengamalkan dan menyampaikan. Ada yang kedua, hanya bisanya menyerap, menampung dan menyampaikan, tapi dia sendiri tidak bisa mengamalkan. Orang bilang di Indonesia jargoni, ya, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni katanya. Ini jenis yang kedua. Tapi orang dapat manfaat dari ilmu yang dia punya, kan ada orang-orang seperti itu, masya Allah. Nah, yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, permisalan dia tidak bisa mengambil manfaat dari majelis yang ada, dari kajian yang ada, dari hidayah yang ada zaman Rasulullah, dari dakwahnya Rasulullah, dari dakwahnya para sahabat dan tabi'in. Hari ini orang tidak bisa mengambil manfaat dari masjid yang ada di kompleknya, dari kajian yang ada di dekat rumahnya, dari sholat 5 waktu yang selalu diadakan. Dia sama sekali nggak tertarik, nggak bergeming. Dia tidak bisa mengambil manfaat dan dia pun tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain. Kalau yang dua masih mending, masih ada manfaatnya nih, karena dia seperti tampungan air. Dia dia tidak bisa mengambil manfaat, tapi orang lain dapat mengambil manfaat. Dan inilah permisalan yang Allah misalkan kepada kita. Di situ Allah tingkatkan derajatnya sebagian manusia, dan di situ Allah hinakan sebagian derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tergantung sejauh mana dia menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah seperti air yang bercurah-curah, tergantung siapa yang mengambil, itu tergantung kepada kita masing-masing. Allah berikan jalannya. Kalau Anda mau ini loh jalannya. Wahadaini najdain. Kami berikan 2 jalan, ini jalan menuju akhirat, ini jalan menuju akhirat, tapi ujungnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan dapat menerima, menyerap hidayah seperti air yang bercurah-curah di langit dan dikelompokkan dari jenis yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang ke-10 pada malam yang berbahagia ini. Dan semoga hari ini adalah hari yang spesial untuk kita, ya, di mana mujahadah, hujan deras, tapi kita masih mau bersusah payah. Nah, bisa jadi pengorbanan kita hari ini pengorbanan yang paling besar. Kenapa? Di mana orang sedikit, ya, di mana hujan deras dengan penuh mujahadah, tapi mau juga hadir. Ini hal yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah at-tasyrifu ala qadri taklif. Kemuliaan orang itu sesuai dengan mujahadahnya, dengan tanggung jawab yang dia pikul, yang dia jalankan. Disitulah Allah muliakan seseorang. Baik, kembali kepada materi pertemuan pada malam yang berbahagia ini, pertemuan yang ke-10. Ya, ini masih bahasan terakhir tentang wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ada beberapa, ya, pada pertemuan sebelumnya. Satu di antaranya adalah wasiat khusus untuk ahli Ansor, untuk orang-orang Ansor. Sebagaimana dalam hadis yang sahih ya sudah kita bahas, jadi antara teksnya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bil ansar
fa innahum qurisi wa aibati aib bitanati wa khasati wa qad qadu alladhi alaihim wa baqiya alladhi lahum faqbalu min hasanatihim aw min muhsinihim wa tazawwaju an sayyiatihim aw musiihim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda di akhir hayatnya, jadi beberapa hari sebelum beliau meninggal, wasiat di akhir hayat itu penting, sangat-sangat penting. Selain memberikan wasiat juga sunnah bagi orang yang mau berpisah, terutama mau meninggal. Dan wasiat di akhir hayat itu wasiat yang sangat penting. Nah, di antara wasiat Nabi Muhammad yang sudah kita bahas, satu di antaranya adalah wasiat kepada kaum muslimin seluruh dimanapun berada untuk berbuat baik kepada orang-orang Ansar. Rasulullah mengatakan, usikum bil Ansar. Aku memberikan wasiat kepada kalian wahai kaum muslimin untuk berlaku baik, ya, untuk berlaku baik kepada orang-orang Ansar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka adalah orang-orang yang selama ini menjaga rahasiaku, membela aku, ya kan, memberikan tempat aku dan mengorbankan segala yang mereka punya. Dan mereka pun telah menjalankan seluruh kewajibannya. Yang tersisa adalah hak mereka yang harus kita tunaikan. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka faqbalu min muhsinihim, maka terimalah apapun yang mereka lakukan jika itu perbuatan baik, dan maafkanlah jika ada kesalahan dari mereka. Ini pesan Rasul kepada kita kaum muslimin. Nah, di sini kita akan mulai membahas tentang siapakah orang Ansor itu. Sampai sebegitunya Nabi Muhammad, ya, sampai begitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kesan kepada kita semua di akhir hayatnya agar berbuat baik, menunaikan hak kita untuk orang-orang Ansar. Baik, sebelum lebih lanjut, Ansar, ya, itu jamak dari Nasir. Nasir artinya penolong. Artinya penolong. Yang dimaksud penolong di sini adalah bahwa orang-orang Madinah yang dulu Madinah itu namanya Yathrib, mereka adalah orang-orang yang disebut Ansar karena mereka hampir seluruhnya para penolong-penolong agamanya Rasul, penolong dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya adalah Sirah Nabawiyah. 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, tapi tidak juga diterima oleh masyarakatnya secara umum. Ya, banyak tokoh yang menerima, tapi secara umum nggak diterima. Bahkan Rasulullah pernah memerintahkan sebagian sahabat untuk menjaga diri sampai diperintahkan berhijrah ke Habasyah, Ethiopia hari ini. Tapi juga masyarakatnya tidak menerima dengan lapang dada. Hanya rajanya, ya, Najasyi, yang kemudian dia dianggap masuk Islam, maka disolatkan gaib oleh Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia. Sampai 2 kali ke sana. 2 kali rombongan diberangkatkan berhijrah ke Habasyah. Kemudian Rasulullah sendiri pernah mencoba berhijrah ke Taif. Dari Mekah jalan kaki ke wilayah Taif, ya, yang jarak yang tidak sedikit, jarak yang tidak dekat. Tapi di sana bukan malah diterima dengan baik, disambut dengan baik, padahal masih ada hubungan kerabat dengan Nabi. Tapi yang ada malah dicaci maki, dihina, dianggap membawa ajaran sesat, ya kan, dianggap orang gila, memecah belah kelompok dan seterusnya, diusir, dituduh orang gila. Maka pada tahun ke-11 kenabian, Nabi Muhammad SAW menggunakan momentum musim haji untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang datang dari luar kota Mekah, yang secara umum mereka belum begitu paham tentang dakwahnya Rasul SAW, yang mungkin sebagian juga belum sampai subhat tentang Rasul kepada mereka. Dalam musim haji pada tahun ke-11 kenabian tersebut, berjumpalah Rasulullah dengan 6 pemuda. Ternyata 6 pemuda ini semua adalah tokoh-tokoh ahli Madinah. Tokoh-tokoh ahli Madinah. Kemudian mereka berdakwah kepada 6 pemuda tersebut, dan ternyata 6 pemuda tersebut semua masuk Islam, dan ditanamkan kepada mereka agar diberikan tanggung jawab kepada mereka agar juga mendakwahi kaum muslimin, mendakwahi manusia di Madinah yang saat itu masih namanya Yathrib. Maka pada tahun berikutnya, berarti tahun ke-12 kenabian, ke-12 Nabi, pada musim haji ternyata mereka datang dengan tokoh-tokoh
totalnya jadi 12 orang. Tadinya 6, tahun berikutnya menjadi 12 orang. Ini para tokoh. Dan kemudian terjadi namanya Bai'at Aqabah yang pertama di wilayah Mina. Ada Aqabah namanya tempat, namanya Aqabah. Di sana terjadi bai'at, yakni perjanjian atau perjanjian tentang ketaatan, keimanan dan ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini para tokoh. Dan pada tahun yang ketiga, berarti pada tahun ke-13 Hijriah, ke-13 kelahirannya Rasul, menjelang ya Rasulullah diperintahkan berhijrah. Dari yang 12 orang ini bertambah yang ikut hadir, ya, bukan yang tidak ikut hadir. Bertambah orang yang ikut dalam Baitul Aqabah itu kurang lebih 73. Ada yang mengatakan 75 dan seterusnya. Dari dua kabilah besar yang ada di Madinah. Dan mereka semua berjanji untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, tidak berzina, tidak ini, dan diantaranya adalah siap menjaga, menolong Rasulullah SAW. Nah, ini yang disebut dengan mereka telah menjalankan sebuah kewajiban yang telah mereka baiatkan pada saat Baitul Aqabah pertama ataupun kedua. Makanya kata Rasulullah, mereka telah menjalankan semua kewajiban yang telah mereka janjikan kepada aku, menolong bukan hanya dengan kalimatnya, bahkan dengan hartanya. Ya kan, kita tahu harta mereka terkadang dibagi menjadi dua. Bagi teman-teman yang datang dari Muhajirin, dari orang Mekah ke Madinah, dan juga bahkan ada yang diperintah untuk menikahi istrinya yang lebih dari satu. Setelah diceraikan disuruh nikahi. Masya Allah, ini luar biasa. Inilah pertolongan Ahlul Madinah. Makanya orang-orang Madinah disebut kaum Ansor, yakni kaum penolong dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam kasus orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu Nasrani itu di para Nasoro, orang yang menolong siapa? Dakwahnya Nabi Isa. Kristen terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa aslinya adalah Nasara. Sebagaimana dinukilkan oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah, jadi ansar Allah, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Isa putranya Maryam, man ansari ilallah, siapakah yang mau menolong aku untuk berdakwah, menyampaikan risalah kepada manusia. Maka dari situ orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa yang disebut dengan Hawariyun, kalau Rasulullah sahabat namanya, itu disebut Ansor. Maka orang-orang yang beriman dan menolong agama Nabi Isa disebut Nasara alias Nasrani. Orang Nasara itu agamanya, akidahnya, tapi Nasrani adalah orangnya, nisbah. Indonesia itu negara kita, tapi kalau Indonesia itu orang Indonesia. Nah, sama tadi, Nasara itu agamanya. Jadi mereka jadi sebutan Nasara karena telah menolong dakwahnya Nabi Isa. Nasrani itu nisbah kepada para penolong-penolong itu, ini orang-orangnya, jadi para pelaku-pelaku tersebut. Nah, kembali kepada kaum Ansor. Begitulah kaum Ansor disebut Ansor Nasir karena mereka penolong-penolong dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, ya, pada pertemuan Aqabah yang kedua, yang pertama pada tahun ke-12, ya, pertama kan 6 orang, ini tahun 11, tahun ke-12 kenabian terjadi baiat. Nah, setelah baiat mereka meminta kepada Rasulullah agar diutus seorang muallim, seorang guru. Yang ternyata yang diutus adalah Mus'ab bin Umair. Dia dai pertama yang dikirim secara resmi, secara legal, ya, dan diminta oleh masyarakat, oleh Rasulullah SAW ke Madinah. 1 tahun kurang lebihnya hampir seluruh kota Madinah, tidak ada rumah yang ada di Madinah yang asli orang-orang Madinah, asli orang-orang Arab, baik dari suku Khazraj ataupun Aus, mereka semua telah ada Islam di dalam rumah tersebut. Artinya dalam waktu cuma 1 tahun, Masya Allah, Islam bertebaran masuk seluruh, menguasai wilayah Madinah. Sehingga efek yang lain adalah apa? Orang Madinah yang terbelah menjadi 2 kelompok, dari suku Khazraj dan suku Aus, walaupun ujungnya itu sama, ya, nenek moyang mereka sama, tapi terpecah karena ada orang eksternal, ada kekuatan eksternal yang menghancurkan mereka, memecah belah mereka. Siapa? Orang-orang Yahudi
yang menguasai politik diadu nih mereka. Kenapa diadu? Karena orang Yahudi bisnis senjata. Mereka memproduksi senjata di tanah Madinah. Jadi kalau nggak ada perang, senjata mereka nggak laku dong, kan begitu. Ternyata hari ini pun demikian. Nah intinya, ternyata ketika datang Islam, dua suku yang puluhan tahun perang saudara ini bersatu. Nah sisi lain ada orang yang sebelum Islam masuk itu yang mau dijadikan sebagai pemimpin, raja lah begitu. Namanya Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul ini tadinya mau jadi raja, tapi setelah Islam datang, dia ditinggalkan oleh orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib namanya dahulu. Sehingga apa? Akhirnya dia sakit hati. Dia sakit hati, waduh, gara-gara Muhammad ya, gara-gara Islam saya ditinggalin oleh kaumku. Tadinya saya mau menjadi raja, penguasa di sini, gara-gara mereka meninggalkan yang disiapkan ini untuk sampai berperiode-periode nih. Tiba-tiba ditinggalkan karena muncul ya dakwah baru yang lebih sesuai dengan fitrah mereka. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Karena Islam menguasai di sana, ini pun nggak bisa menunjukkan kemarahannya. Dia nggak punya kekuatan sudah, karena timnya hampir hilang semua, berbalik badannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam dan jadi penolongnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia pura-pura masuk Islam, tetapi dari dalam menggemusin umat Islam, menggemusin umat Islam. Inilah munafik namanya. Jadi munafik yang parah adalah munafik kayak Abdullah bin Salul ini, yang doahirnya kelihatan Islam, ya, doahirnya kayak Islam, bahkan mungkin gelarnya lebih banyak, tapi hati yang paling dalam benci dengan Islam, benci dengan sunnah, benci dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia berusaha untuk mengacaukan dari dalam. Maka berapa banyak peperangan-peperangan, jika dia ikut, maka sepertiganya meninggalkan jemaahnya, meninggalkan pasukan tersebut. Kenapa? Ulah si pengkhianat ini, ulah si pengkhianat tersebut. Baik, nah kembali kepada nasihat Nabi Muhammad SAW atas dasar pengorbanan orang-orang Ansor ini, jemaah sekalian, yang orang Ansor terdiri dari dua suku, suku Aus dan Khadraj, yang telah berperang saudara selama bertahun-tahun, puluhan tahun. Kenapa dikatakan perang saudara? Karena mereka nenek moyang itu sama, dari Bani Qailah namanya. Qailah itu seorang ibu, nenek moyangnya ya, yang melahirkan keturunan, maka terpecah menjadi dua. Mereka sama dulu dengan Islam, mereka bersatu, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menerima seruan dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, atas dasar inilah maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menghargai mereka. Nanti kita lihat ya tentang bab yang kita akan bahas tentang keutamaan orang-orang Ansor. Baik. Kemudian masuk poin yang kedua. Sesungguhnya siapakah yang menamakan secara syar'i orang-orang Ansor ini? Kok namanya Ansor, ya kan? Padahal aslinya orang-orang Yathrib, Arab yang tinggal di Yathrib. Dan kalimat Yathrib dan Arab yang tinggal di Yathrib, yang kota tersebut banyak ditumbuhi dengan pohon kurma, itu ada disebutkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Atas dasar itu maka Yahudi dan Nasara banyak mereka bertempat tinggal berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun tinggal di wilayah Madinah, karena mereka membaca kitab tanda Nabi akhir zaman itu di sini nih, yang kotanya jelas, tanda-tandanya jelas, dan mereka dapatkan itu hanya di Madinah. Saat itu namanya Yathrib. Taib. Tentang bab penamaan Ansor ini ada satu riwayat sahih dalam Sahih Bukhari dari dari Anas ya, dari Ghailan, seorang tabi'in namanya Ghailan bin Jarir rahmatullah alaih. Qultu li Anas, aku bertanya kepada Anas bin Malik, orang Ansor asli yang 10 tahun menjadi khadim, pelayan spesialnya Rasul, pelayan pribadinya Rasul, asisten pribadinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari umur 8 tahun. Itu Anas. Dan Ghailan ini bertanya kepada Anas yang dianggap gurunya, Ara'aita ismal ansar kuntum tusammuna bihi am sammakumullah. Jadi Ghailan bin Jarir rahmatullah alaihi bertanya kepada gurunya Anas bin Malik, wahai guruku, bagaimana tentang pendapatmu? Nama kalian, istilah kalian orang-orang Yathrib, orang Madinah, dikatakan orang-orang Ansor ini, kuntum tusammuna bihi, kalian sendiri menamakan diri kalian dengan orang-orang Ansornya Rasul,
atau Allah yang menamakan kalian? Itu pertanyaan dari Ghulain bin Jarir rahmatullahi alaihi. Maka Anas menjawab, qala bal sammannallahu azza wajalla. Bahkan yang menamai kami sebagai orang Ansar, orang Madinah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kunna nadkhulu ala Anas. Jadi kata Ghulain itu, kami masuk ke Anas dan bercerita tentang bagaimana sifat dan karakter orang-orang Ansar ketika mereka membela, menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksudkan oleh Anas bahwa yang menamakan itu Allah, itu memang tertera dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah surat Taubah. Surat Taubah ayat 100. Allah berkisah tentang orang-orang Muhajirin dan Ansar. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Generasi awal yang pertama yang memperjuangkan Islam dan beriman kepada Rasulullah adalah al-muhajirin. Siapa al-muhajirin? Orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, namanya muhajir. Di daerah Kalimantan dan daerah Sumatera itu banyak namanya Masjid al-Muhajirin. Kenapa? Karena mereka rata-rata pendatang dari Jawa, namanya masjidnya Masjid al-Muhajirin. Saya tanya, oh orang Jawa aslinya, makanya al-Muhajirin. Sebagai bentuk istilah ya. Jadi muhajir itu adalah orang yang berhijrah, meninggalkan tempat kampungnya ya karena tujuan. Kalau sahabat karena Allah Ta'ala tentunya. Wal ansor, dan orang-orang ansor siapa? Orang-orang Madinah yang menolong mereka, memberikan tempat mereka kepada muhajirin, termasuk di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nama Ansor menjadi nama yang disebut secara khusus oleh Allah ya dalam banyak ayat Al-Qur'an sebagai bentuk nama yang mengisyaratkan kepada kemuliaan mereka, karena mereka telah menerima Islam. Bukan hanya menerima, bahkan menjadi penolong. Menjadi penolong itu tidak mudah ya. Kalau hanya menerima, saya simpatisan, tapi menolong dakwahnya, kebenaran tersebut ini tidak mudah. Tapi setiap tempat, setiap masjid, kalau sekarang setiap masjid ya, selalu ada orang seperti itu. Orang-orang yang mengorbankan pikirannya, kadang jiwanya, kadang hartanya, kadang kehormatannya untuk membela kebenaran tersebut. Mereka disebut orang-orang Ansor. Dan Ansor ini selalu ada secara sifat dan karakternya setiap zaman dan tempat. Hanya mungkin kadarnya yang berbeda. Kadarnya yang selalu ada ya, selalu ada. Dan mereka yang akan mendapatkan semua kebaikan setelah orang-orang faham dan orang-orang mengikuti Ansar tersebut. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Muhammad begitu berpesan kepada kita kaum muslimin untuk menghormati orang-orang Ansar? Untuk menghormati orang-orang Ansar. Nabi Muhammad ada beberapa alasan ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, karena nama Ansor itu nama yang Allah pilih sendiri. Nama yang Allah pilih sendiri untuk memberikan istilah khusus kepada para penolong-penolong agamanya Allah. Para penolong-penolong dakwah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Ta'ala. Ini orang-orang Madinah, yang dulu kota namanya Yasrib. Kenapa jadi Madinah? Madinah Al-Munawwarah artinya kota yang memancarkan cahaya. Cahaya apa? Iman, cahaya Islam ke seantero dunia. Jadi Islam itu berkembang dari Madinah, bukan dari Mekah sebenarnya. Walaupun jika bakalnya ya bibitnya dari Mekah, tapi setelah mereka dapat tempat di Madinah maka berkembang. Jadi Islam itu jemaah sekalian, dari poin yang pertama ini ya, makanya Allah kenapa kita menghormati mereka, karena orang Ansor lah menjadi sebab berkembangnya Islam di seluruh dunia. Jadi Islam itu akan berkembang dengan dua. Orang yang datang disebut orang muhajirin. Saya orang muhajirin di sini, ya kan? Para ustadz-ustadz yang lain orang muhajirin. Dari tempat kami datang kemari menyampaikan agama. Dan orang sini, ya, orang-orang tempatan sini namanya orang Ansor, yang mau membantu, memberikan tempat untuk sama-sama mengembangkan dan berjuang tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jika terjadi muwafaqah, kesepakatan, kecocokan, akhirnya sama-sama berjuang dan berkorban antara orang muhajirin dan orang Ansor, maka dipastikan
Islam akan berkembang di tempat itu. Harus ada dua, kajiannya hebat-hebat, ustadznya masya Allah, tapi nggak ada sambutan, hanya simpatisan doang, belum menjadi orang Ansor, maka dakwah nggak akan bisa berkembang. Ya kan? Dakwah itu tidak, dalam awal-awal dakwah tidak perlu terlalu banyak orang, bagus kalau ada, tapi beberapa orang saja, 6 orang dulu. 6 orang ini cikal bakalnya menjadi 12 orang para tokoh, kemudian 70 orang lebih, kemudian seluruh kota Mekah, kota Madinah menjadi penolong-penolong dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai menjadi suatu jadi bi'ah, menjadi suasana Islam yang sangat luar biasa. Jika dua hal ini bertemu dan bekerja sama, maka suasana Islam akan wujud di tempat tersebut sebagaimana terjadi di Madinah Al-Munawwarah. Jadi dulu namanya Yasrib, kemudian berubah menjadi Al-Madinah, menjadi kota yang Al-Munawwarah, yang memberikan cahaya keimanan Islam di seluruh dunia sampai hari ini. Dan Islam dari sana, dalam hadis Tirmidzi, nanti Islam pun akan kembali ke sana. Jadi pusat Islam kembali. Kalau sekarang kan sentral Islam boleh dikatakan nggak di sana, dan sempat sentral Islam itu di Madinah. Dari Madinah keluar ke Baghdad, dari Baghdad pindah ke wilayah Syam, Damas, kemudian kembali lagi ke wilayah Baghdad, kembali lagi ke wilayah Ajam, Persia, dan seterusnya sampai terakhir di Istanbul, Turki. Ya kan? Nanti satu saat akan kembali ke sana. Rasulullah mengatakan iman itu, Islam itu seperti ular. Walaupun ada yang melemahkan, tapi sebagian besar para muhadis mensahihkan. Seperti ular, dia akan keluar dari sarangnya, setelah kenyang di luar, dia pasti akan kembali ke sarangnya ular tersebut. Begitulah Islam. Maka sentral Islam kelak mau tidak mau nanti kembali ke Madinah. Kalau Islam sudah pusatnya di Madinah, tanda Islam kembali bangkit di akhir zaman, periode yang terakhir atau yang kedua. Baik, tapi syaratnya tadi itu ya, ada Ansor, ada Madinah, mengorbankan segala hal. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasannya yang kedua adalah siapa yang memperdulikan dan mencintai orang Ansor, maka Allah pun akan memperdulikan dia dan mencintai orang tersebut. Jadi cinta kepada orang-orang yang begini tadi, yang menolong Islam, yang memperjuangkan agama Islam, itu menjadi sebab datangnya kecintaan Allah kepada kita. Mungkin kita nggak bisa berjuang seperti orang Ansor, nggak bisa berkorban kayak Haji Fulan, tapi minimal saya cinta pada Pak Haji tersebut. Saya bantu fikirnya, saya bantu kalau lagi ngirim flyer dan seterusnya. Itu minimal, itu menjadi sebab turunnya kecintaan Allah kepada kita. Apa dalilnya? Dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya, bukan Sahih Bukhari, dalam Bukhari, tapi bukan dalam sahihnya ya, tapi bukan dalam sahih, tapi hadisnya sahih. Itu dalam kitabnya Tarikh. Jadi Imam Bukhari punya kitab namanya Tarikh, ditulis pada beliau masih muda sekali. Hadisnya sahih. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabbal ansara ahabbahullahu wa man abghadal ansara abghadahullahu." Barang siapa yang mencintai orang-orang Ansor, karena mereka orang-orang yang membela agama, mengorbankan jiwa raga dan keluarganya, ya kan, membela itu, dan kita cinta kepada orang tersebut, apa kata Rasulullah, ahabbahullahu, maka Allah pun akan menyintainya. Jadi mencintai orang mencintai Rasul, mencintai orang membela Rasul, itu menjadi sebab kita dicintai oleh Allah. Maka kita disunahkan, diperintahkan mencintai para pejuang Islam, para tokoh-tokoh Islam, ya, para dai-dai Islam, para ulama-ulama Islam, para tuan-tuan guru kita. Karena Allah Ta'ala, maka Allah akan cinta kepada kita. Dan beliau juga mengatakan, Rasulullah mengatakan, waman abghadal ansara, dan barang siapa yang benci, murka, tidak suka dengan Ansar, abghadahullahu, maka Allah akan murka kepadanya. Allah pun tidak cinta kepada orang tersebut. Na'udzubillah min dzalika. Makanya hati-hati di zaman seperti ini jemaah sekalian ya. Kadang-kadang media sosial ini kan nggak bisa dibatasi dengan isu-isu fitnah-fitnah ya, yang tidak belum tentu benar dan tidaknya, dengan hanya bermodalkan flyer, bermodalkan potongan video, kita ikutan benci dengan orang itu, padahal ini orang banyak berjuang untuk Islam.
banyak berjuang untuk sunnahnya Rasul, banyak mengorbankan jiwa raga bahkan kehormatan untuk Islam. Kita ikut-ikutan membenci dia, hati-hati. Kalau kita merujuk kepada hadis ini, hati-hati. Walaupun hadis ini untuk Rasulullah, untuk orang Ansar, tapi Ansar itu kan untuk semua sesungguhnya yang menjadi penolong-penolong agama Allah. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Apalagi kalau dia seorang ulama. Beda pendapat biasa, yang penting akidah masih sama. Kenapa ulama mengatakan luhumul ulama masmumah? Karena dagingnya para alim ulama itu beracun. Maksudnya apa? Daging ulama itu beracun, penuh dengan racun, seakan-akan begitu. Maka siapa mencoba ikut-ikutan menjelekkan, ikut-ikutan memburukkan dia, maka sama dia seakan-akan sedang memakan daging orang tersebut. Kan ghibah ulama, berarti menggibahi ulama sama dengan memakan daging. Kan begitu kata Al-Qur'an, ya kan, dalam surah Al-Hujurat. Jadi orang yang menggibah, ngomongin orang lain sama dengan memakan daging saudaramu yang mati, dan dia beracun kalau ulama. Maka kalau orang makan daging yang beracun, siapa yang mati? Yang makan sendiri, yang menggibahi, yang menjelekkan ulama tersebut. Makanya Rasulullah pun mengatakan dalam hadis kursi, Allah berfirman, man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu waliku, maka aku akan mengajak perang dengan orang tersebut. Itu kata Allah. Siapa yang mampu mengajak perang dengan Allah? Yang jadi pertanyaan, siapa wali Allah itu? Apakah wali Allah yang bisa terbang? Apakah yang bisa makan beling, ya? Apakah yang dibacok tidak mempan, nggak keluar darah, atau bagaimana? Kata Imam Syafi'i, ulama itu wali Allah. Semua yang beriman itu wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, orang wali Allah dalam Quran adalah siapa? Semua orang yang beriman dan bertakwa, itu wali Allah. Semakin tinggi takwanya dan imannya tentunya para ulama mereka, maka merekalah wali Allah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, al ulama adalah wali Allah. Fa ilam yakun ulama waliullah, auliya Allah, walaysa lillahi auliya. Kalau ulama itu bukan wali Allah, kata Imam Syafi'i, kalau para alim ulama Rabbani itu bukan wali Allah, maka Allah nggak punya wali. Kalau begitu, wali Allah yaitu para penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Quran atau bahasa zamannya Rasulullah disebut dengan Ansar. Baik, dan hari ini fitnah yang besar adalah itu yang terjadi hari ini, jemaah sekalian. Kita disusak, ada kekuatan eksternal untuk menjauhkan kita dengan para alim ulama kita, dengan berbagai macam tuduhan, ya, dengan berbagai macam isu-isu yang banyak tidak benarnya. Makanya kita wajib sebagai seorang muslim berhati-hati, menjaga lisan kita, ya, mendengar boleh, ya kan, melihat boleh, tapi tunggu dulu berucap, ya, jangan langsung berucap. Fatabayyanu, ya, harus bertabayyun, mengcross check kebenaran tersebut. Jangan baru mendengar, oh ini jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, maka menyebarkan fitnah di mana-mana, ya. Masya Allah, luar biasa, fitnahnya luar biasa. Taib. Ada hadis yang kedua, Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Inan nasa yuhajiruna ilaikum wa la tuhajiruna ilaihim walladhi nafsi biyadih la yuhibbul ansara rajulun hatta yalqallaha illa laqiyallahu wa huwa yuhibbuhu wa la yubghidul ansara wa rajulun hatta yalqallaha laqiyallahu wa huwa yubghiduhu. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya manusia berhijrah ke orang-orang Ansar, ke Madinah, tapi orang Madinah nggak berhijrah kemanapun, ya kan. Kemudian Rasulullah mengatakan, waladhi nafsi biyadi, demi yang jiwaku di tangannya, di tangan Allah, tidaklah seseorang mencintai Ansar sehingga nanti dia bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan mencintai orang tersebut. Dan tidaklah seseorang membenci Ansar, ya, kalau diterjemahkan lebih umum, ya, yang lebih luas lagi, para penolong-penolong agama dibenci sampai dia nanti jumpa dengan Allah dan Allah akan murka kepada orang tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalika. Ya, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah, lisan kita, hati kita, telinga kita dari ikut-ikutan membenci orang-orang yang sesungguhnya mereka adalah aulia Allah, para pejuang-pejuang Islam, para penegak-penegak kebenaran di muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalika. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan azan dan kita sholat, kemudian insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi sebelum Isya kita membahas tentang
wasiat atau pesan terakhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum beliau wafat. Pesan terakhir biasanya adalah pesan yang sangat-sangat penting, apalagi pesan seorang nabi kepada umatnya. Apa pesannya? Di antaranya adalah untuk berbuat baik kepada orang-orang Ansar. Tadi kita telah bahas ya, alasan kenapa Nabi Muhammad memberikan pesan khusus kepada kita semua agar kita memperhatikan hak-hak orang Ansar dan berbuat baik kepada mereka. Ada dua perkara ya. Yang pertama tadi, karena Ansar itu adalah nama yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, mencintai Ansar maka Allah akan mencintainya. Marah tidak suka dengan orang-orang Ansar, Allah pun akan murka dengan orang tersebut. Maka bahasan kalimat Ansar ini menjadi penting dan sangat menarik. Tadi setelah disinggung di awal-awal bahwa Ansar itu dalam maksud ayat yang kita bahas, Ansar itu bermakna dua. Makna yang pertama adalah makna Ansar secara khusus, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan ila akhir hayat. Dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah berfirman, ini makna Ansar khusus, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang generasi awal. Orang-orang generasi awal di umatnya ini dari kalangan muhajirin dan ansar. Orang-orang muhajirin, orang Mekah yang meninggalkan Mekah pergi ke Madinah, dan orang-orang Ansar, orang-orang yang tinggal di Madinah yang membantu perjuangan kaum muslimin, berkhusus Nabi Muhammad SAW, jiwa dan raganya. Waladina taba'uhum, dan orang mengikuti mereka, maka Allah berikan keridhaan kepada mereka. Nah, pada ayat ini terdapat mana Ansar secara khusus. Mana Ansar itu secara khusus, yaitu ismul alam, yaitu nama yang dinamakan khusus oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang hidup di zaman Rasul, yang bertemu dengan Rasul, beriman kepada Rasul, dan secara wilayah dan tempat tinggal mereka tinggal di Madinah Al-Munawwarah, yang telah memberikan tempat dukungan kepada Islam, kepada sahabat, khusus kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka wafat dalam kondisi Islam. Itulah orang-orang Ansar. Dan ini manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, selain muhajirin dan orang-orang Ansar, karena mereka generasi umat ini yang telah mendapatkan sifat khusus yang tadi disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Ini mereka ya, ini secara makna khusus. Mencintai mereka maka Allah mencintainya, murka dengan mereka maka Allah murka dengan mereka. Ini orang khusus, namanya orang-orang Ansar. Ya, sebuah istilah khusus bagi kaum muslimin yang hidup di Madinah, yang telah menolong kaum muslimin dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jiwa dan raga mereka, bahkan nyawa mereka, dan mereka wafat dalam kondisi Islam, baik mati syahid ataupun mati karena yang sakit dan lainnya. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua, mana Ansar adalah menjadi menarik karena mana Ansar ini, asal Ansar itu adalah dari kalimat nasir, penolong. Kalau banyak atau jamak namanya penolong. Penolong apa? Penolong kebenaran, penolong sunnah, penolong dakwah Islam, penolong orang-orang memperjuangkan Islam. Maka Ansar dalam makna yang kedua bersifat umum, yakni sifat dan karakternya. Kalau yang pertama adalah khusus orangnya, yang tadi telah disebutkan, yang tinggal dan hidup bersama Rasulullah dan wafat karena Islam. Nah, yang kedua bersifat umum, yang disifati adalah apa? Karakter dan sifatnya. Artinya kalau kembali kepada hadis, siapapun yang mencintai para penolong agama, yang mencintai orang-orang yang berjuang untuk Islam, ya, siapapun mereka, ya, dari zaman manapun, kelompok manapun, yang penting mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Allah pun mencintai mereka. Dan ini banyak ya, dalam makna yang kedua juga banyak dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi saya sebutkan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah, sebagaimana perkataan Isa putranya Maryam yang mengatakan kepada Hawariyun,
orang-orang yang mengikutinya, man ansari ilallah, siapakah yang mau menjadi penolongku agar aku dapat menyampaikan dakwah Nabi, dakwah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mirip ya, kalimat ini, pernyataan ini sebagaimana disebutkan dalam surah Nabawiyah di awal-awal dakwahnya Rasul di fase Mekah. Ketika musim haji mereka datang ke orang-orang Quraisy, man ansari ilallah, siapa yang mau menjadi penolongku untuk aku menyampaikan risalah Allah taala. Itu mirip. Maka dalam makna yang ini maka banyak dalam Al-Qur'an agar kita juga menjadi orang ansor. Tapi ansor yang dimaksud adalah ansor makna sifat dan karakter, yakni menjadi penolong-penolong kebenaran, menjadi pendukung-pendukung yang hak. Mungkin kita nggak bisa langsung menjadi orang-orang yang terjun langsung dalam medan jihad, dalam medan dakwah, tapi kita bisa menjadi penolong mereka, dan setiap kita bisa menjadi penolong-penolong agama Allah dan bisa menjadi kategori orang-orang ansar. Dengan apa? Dengan apapun yang kita bisa. Dengan apapun yang kita bisa. Ada seorang jubirnya sahabiyah pernah datang kepada Rasulullah SAW mewakili para sahabat yang ada. Hadisnya cukup panjang yang mafhumnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami kaum wanita, ya di belakangku ini aku perwakilan dari kaum wanita. Di belakangku di sana orang-orang wanita yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kami iri dengan laki-laki ya Rasul. Mereka keluar di jalan Allah, mereka berjihad, mereka sholat berjamaah, ya mereka dan seterusnya. Kami juga ingin seperti mereka. Itu kata jubirnya sahabiyahnya Rasulullah, sahabiyahnya sahabat radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah mengatakan, jika kalian jalankan tugas kalian, kewajiban kalian, mengurusi yang ditinggal oleh suami kalian, menyiapkan yang perlu disiapkan untuk mereka, membantu apa yang perlu dibantu untuk suami-suami kalian, maka kalian pun mendapatkan kedudukan dan derajat yang sama. Nah, artinya dalam ini jemaah sekalian, ini sangat menarik ya tentang bab ini. Kalau kita ingin menjadi ansar Allah yang akan mendapat ridha Allah dan janji Allah, menjadi ansar Allah itu gampang dan mudah. Sesuai dengan jadi ansar Allah, nggak harus ceramah, nggak harus ngisi kajian. Apapun yang kita bisa lakukan, ya, apapun yang kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Artinya kita berjuang menyebarkan syiar yang kita bisa, yang kita bisa. Apapun kita bisa jadikan sebagai sarana untuk berdakwah. Pesta sepak bola yang tadinya jauh daripada kebenaran, yang melalaikan manusia, dengan kekuatan, dengan niat yang baik bisa rubah menjadi sarana dakwah. Dengan niat yang benar, apa yang terjadi kalau kita bisa melakukan itu, maka orang akan menerima Islam dengan lapang dada, menerima Islam bukan sebagai teroris, tapi sebagaimana yang mereka faham, karena mereka langsung bertatap muka dan berinteraksi dengan orang-orang Islam. Nah, bisa kita lakukan jemaah sekalian, apapun, ya kan, apapun. Seorang dokter bisa melakukan itu, seorang pedagang bisa melakukan itu, seorang apapun kita bisa lakukan hal tersebut. Ini ansarullah, dan ini perintah Allah kepada kita semua, dan janji Allah, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika setiap kita menjadi penolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Itu janji Allah. Jangan agama yang ditolong, menolong saudara aja dijamin ditolong oleh Allah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, wallahu fi auni abdi madama abdu fi auni akhihi. Allah menjamin akan menolong seorang hamba. Itu kata Rasul. Kapan? Jika hambanya menolong saudaranya, karena Allah. Menolong saudara, menolong manusia. Apalagi yang ditolong adalah agama Allah, dan agama Allah itu lebih tinggi daripada manusia itu sendiri. Apa faktanya? Apa yang saya katakan? Demi untuk menegakkan kebenaran di muka bumi ini, Allah rela mengorbankan para kekasihnya, para nabi, para rasul, para ulama, para sahabat. Rela dikorbankan mereka. Kenapa? Karena yang lebih tinggi adalah yang mereka perjuangkan, yakni syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusianya ditolong saja Allah menolong, apalagi yang ditolong adalah syiar Islam, dakwah agama, maka pasti Allah akan tolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong Allah, maka Allah akan menolong kita, dan Allah mengokohkan kedua kaki kita di hadapan musuh-musuh kita. Nah, ini kita yang kurang. Makanya kita perlu munculkan, tanamkan dalam diri kita ini ihsas, rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap agama kita. Setiap kita punya dan bisa melakukan itu semua.
Tidak harus menjadi penolong agama Allah untuk ceramah, ya jadi ustadz kabir. Enggak semua orang kasih kemampuan oleh Allah, tapi setiap kita ini bisa. Setiap kita ini bisa, ya kan? Apapun minimal, malam ini ada pengajian, itu pun jadi penolong juga, ya kan? Kalau di sini mungkin menyiapkan apa yang perlu disiapkan, menjadi penolong juga, penolong agama Allah dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, semoga saya yang berbicara dan kita semua diberikan taufik oleh Allah menjadi ansor, walaupun bukan ansor yang dimaksud dalam ayat surat At-Taubah, ansor khusus, tapi kita ansor secara sifat dan secara umum, bisa dan mudah insyaallah taala dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, mungkin tentang ansor ini kayaknya kita akan ada 2 sesi ya. Hari ini kita tambah 1 bab atau 1 poin penting. Yakni alasan kenapa Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk berbuat baik dan memberikan hak-hak orang-orang Ansor. Satu di antara sebabnya ya, dari yang 2 di atas, ini yang ketiga adalah apa? Ciri keimanan itu mencintai orang Ansor, dan ciri kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansor. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Tanda orang yang beriman itu mencintai orang Ansor secara khusus atau secara umum pastinya, ya kan? Wa ayatul nifaq, dan tanda orang munafik itu, ya kan, bughdul ansar, dia tidak suka dengan orang Ansor, makna khusus. Ini generasi awal atau mana yang umum, sifat Ansor itu. Orang yang tidak suka dengan Islam itu berkembang, orang apabila ada tidak suka Islam itu muncul di tempat ini, ya kan, tanda itu orang munafik itu sudah pasti. Orang ngaji kok dibenci, orang taat kok dibenci, kan aneh, ya kan? Orang semakin ramai masjidnya kok malah dibenci. Orang datang jauh-jauh ke tempat ini untuk mengaji, untuk bertaubat, mencari pencerahan Islam, malah nggak disukai. Berarti kata Rasulullah SAW, dia orang munafik. Na'udzubillahi min dalika. Jahit. Dalam teks yang lain Rasulullah mengatakan, la yabghudul ansara rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak akan pernah orang membenci Ansor itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang yang membenci Ansor, ya secara khusus apalagi ya, ini para sahabat Nabi yang tinggal di Madinah, orang Ansor itu membenci mereka, Rasulullah mengatakan adalah orang yang tidak pernah beriman kepada Allah dan hari akhir. Dari hadis ini jemaah sekalian, ada satu kelompok yang memang benci banget dengan sahabat. Siapa dia? Orang-orang tasyayyu', orang-orang Syiah. Maka kalau kita merujuk kepada hadis ini, orang Syiah nggak beriman sebenarnya. Walaupun ngakunya mereka beriman kepada Rasul. Kenapa Rasulullah mengatakan la yabghudul ansara? Tidak membenci orang Ansor, ya, orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dan hari akhir nggak bisa ketemu. Ya, karena mereka membenci para sahabat generasi yang dipilih oleh Allah untuk memperjuangkan Islam, mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat sahih yang diriwayatkan kepada Abdullah bin Umar, ada yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud, tapi riwayatnya dua-duanya sahih, beliau berdua pernah mengatakan, man yastana falyastana bimal qadmat. Barang siapa yang ingin mencari suri toladan, ambillah suri toladan orang-orang yang telah meninggal dunia. Siapa mereka? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah manusia pilihan Allah. Iman mereka paling dalam, ilmu mereka paling luas. Itu kata sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga standar kita pun mengikuti standar mereka dalam bab keimanan. Makanya Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa in amanu bimisli ma amantu bihim faqad ihtadaw. Seandainya mereka ini orang-orang kafir, orang munafik beriman sebagaimana imannya mereka sahabat, baru mereka betul-betul mendapat petunjuk dari Allah. Berarti keimanan kita semua, cara kita beriman, cara mengaplikasikan Islam itu dalam kehidupan kita pun harus mengikuti siapa? Berarti cara dan kepahaman dan manhajnya para sahabat, baru dikatakan betul-betul beriman, bukan mengikuti akal kita sekarang atau kata orang, tapi menurut sahabat. Nah, ini rujukannya.
Dan itulah jemaah sekalian, dan mereka banyak ya, dan insyaallah taala ya kita akan bahas beberapa poin berikutnya tentang Ansor ya pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, sebagai kesimpulan ya, ada beberapa poin pada malam hari ini kita bahas sebab atau ilah ya kenapa Nabi Muhammad berpesan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada orang-orang Ansor, menunjukkan hak-hak mereka. Ternyata ciri keimanan seorang muslim mencintai mereka, ciri orang tidak beriman kepada Allah adalah murka dengan orang-orang Ansor, tidak ridho dengan orang-orang Ansor. Wa na'udzubillahi min dzalika. Semoga Allah jauhkan kita daripada sifat dan karakter orang-orang tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian ya yang kita bisa sampaikan pada malam yang berbahagia ini ya. Sebelum kita tutup, tafadhol silakan jika ada yang mau menyampaikan atau menambahkan materi. Fadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti tadi Pak Ustaz sampaikan dan teman-teman kita ketahui bahwa Islam itu tidak terlepas dari namanya kota Mekah dan kota Madinah, dan juga kaumnya itu kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Seperti sama-sama kita ketahui, kaum Ansor ini sangat masyarakat di kota Madinah ini sangat luar biasa di dalam perkembangan Islam, karena sangat welcome, di mana pada saat itu Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu dalam suasana dimusuhi di kota Mekah, dan kaum Ansor ini, kaum yang berada di kota Madinah ini sangat welcome terhadap Rasul dan juga sangat welcome terhadap Islam, gitu, sangat menghargai. Tentunya karakter dari kaum Ansor ini, watak dari masyarakat Madinah ini, ada sosok orang yang sangat berpengaruh sehingga membentuk masyarakatnya itu sangat baik gitu, dari segi akhlakul karimahnya sampai Islam bisa berkembang dengan besar. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz tokoh atau sosok yang berpengaruh pada saat itu di kota Madinah itu sehingga bisa membentuk watak masyarakat Madinah itu sangat baik, sangat mulia. Itu aja. Baik, barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khair, pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini kembali kepada sirah nabawiyah atau kembali kepada fiqh sirah sebenarnya. Betul tadi yang disampaikan oleh beliau bahwa satu di antara sebab ya, memang yang mengizinkan Allah, tapi menjadi sebab perkembangan Islam itu ketika Islam berpindah sentralnya, pusatnya, markasnya dari Mekah ke Yathrib yang kemudian berubah menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dan orang yang disebut dengan Ansar. Kalau kita lihat perkembangan dan kembali kepada sirah nabawiyah, memang orang-orang Ansar punya karakter yang sangat luar biasa, berbeda. Mereka terkenal ramah, nanti kita akan lihat ya, dan terkenal peduli, peduli dengan orang lain, empatinya itu sosialnya sangat begitu tinggi. Bahkan nanti kita akan dapatkan dalam beberapa ke depannya kajian, ada satu ayat yang menggambarkan, itu cukup menggambarkan bagaimana mereka rela mengorbankan diri dan keluarganya demi untuk sahibnya atau saudara seiman dan seagama. Turun ayat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengorbankan kepentingan dirinya demi untuk saudaranya. Ini orang-orang Ansor. Nah, kita lihat para tokoh-tokoh Ansor, nanti kita lihat. Itu satu. Kemudian kalau kita lihat yang secara faktanya adalah satu di antara sebab ya, secara dalam dakwah itu kan ada namanya siasat, metode, rencana. Jadi manajemen. Kalau kita lihat dari sisi para pelaku tokoh awal di Madinah, itu rata-rata orang-orang yang masih muda. Maka disebut dengan para pemuda Madinah, syababu ahlil Madinah, yang 6 orang itu. Maksud saya adalah apa? Kalau kita kaitkan dengan kita pada hari ini dan dakwah di zaman sahabat, ketika orang-orang muda itu yang masih tentunya tenaga masih oke, ya kan, wawasannya terus berkembang begitu, semangatnya masya Allah ya, dan punya langkahnya tuh masih jauh, itu mengambil bagian, menjadi bagian dari penanggung jawab gitu, kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang realitas sekarang,
suatu dakwah di satu tempat, maka dimungkinkan dakwah itu akan cepat berkembang. Ini juga menjadi salah sebab. 6 orang diperlukan, 6 orang dulu. 6 orang dulu diperlukan, tapi mereka para pemuda yang punya pengaruh, ya, para pemuda yang punya kompeten, para pemuda yang punya banyak hal yang ada dari mereka. Ini kalau bergerak, kalau sahabat hanya 3 tahun berarti 6 orang, tahun berikutnya menghadap Rasulullah 12 orang, tahun berikutnya menghadap kepada Rasulullah 75 atau 73 orang, berarti 1 tahun. Ya, itu yang menghadap Rasulullah di Mekah itu hanya perwakilan, bukan semuanya. Karena pada tahun yang kedua tadi sudah saya sampaikan, mereka minta para pemuda ini bersepakat meminta seorang guru, seorang syekh lah begitu, dan dikirim hanya 1, itu Mus'ab bin Umair. Selama 1 tahun mereka bekerja sama, ya, artinya bersinergi dengan ahli Madinah. Maka hampir seluruh rumah-rumah di Madinah itu ada Islam. Artinya Islam masuk ke seluruh penjuru kota Madinah hanya dalam 1 tahun. Tapi syaratnya apa? Betul-betul ya dimanfaatkan ini sosok guru ini, dan para pemuda-pemuda tersebut bekerja sama, ya, dan betul-betul saling bahu-membahu sehingga tidak ada rumah-rumah di kota Madinah kecuali telah datang Islam. Dalam beberapa riwayat, Mus'ab bin Umair itu diajak keliling dari rumah ke rumah, dari tokoh ke tokoh menyampaikan Islam. Ya, mereka tidak dikumpulkan di masjid atau di satu tempat, enggak, dipanggil datang, enggak. Ada yang dilakukan, tapi kebanyakan para tokohnya didatangi. Dan efek daripada mendatangi mereka adalah apa, jemaah sekalian? Prasangka yang tidak baik yang sudah mulai muncul itu bisa hilang. Katakan ya di sini ada beberapa tokoh yang memang punya pengaruh, sudah didatangi satu waktu, datang, ya, menyampaikan silaturahmi begitu kan, menyampaikan apa yang kita ngaji di sini, ya kan, dengan fakta dan data dan seterusnya. Sekarang kan gampang media sosial. Maka dari situ prasangka yang akan muncul atau isu yang sampai ke beliau belum sempat menjadi suatu tuduhan begitu, itu sudah clear. Itu sudah clear. Sehingga apa yang terjadi? Maka mereka ini kemudian dengan kalimatnya satu kata, ya kan, namanya tokoh, anak-anak muda, daripada kalian nongkrong-nongkrong asal ngajar, udah ikut ke masjid, sana ada pengajian. Satu kata saja, seorang tokoh, seorang RW, seorang tokoh lah di masyarakat, maka semua masyarakat akan ikut ke sana. Nah, ini pentingnya. Ini penting. Maka dalam hal ini perlu, ya, para pemuda-pemuda. Makanya Rasul mengatakan, nusirtu bisyabab, aku ditolong dalam dakwah ini adalah para pemuda. Semua pemuda yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh ada, tapi para masyayikh mereka tim penasehatnya lah, kurang lebih gitu. Tapi kita yang mudah-mudahan kita yang bergerak. Karena kita langkah kita masih jauh, ya, badan kita pun masih sehat, banyak hal bisa kita lakukan. Dan ini jika kita lakukan, maka insya Allah Ta'ala kita berharap bahwa Madinah Al-Munawwarah secara makna dan secara nama yang berada di sana pun bisa berada di tempat ini. Jadi Madinah Al-Munawwarah. Kapan jika terjadi kerjasama yang baik? Tapi memang perlu orang-orang yang faham, yang ada rasa tanggung jawab. Mungkin perlu sekali-kali kita duduk bareng, kita sharing apa yang kita harus lakukan kira-kira supaya dakwah diperkembang di sini. Bisa, tidak ada yang tidak bisa. Nah, itu yang kita harapkan, kerjasama yang baik, sinergi dengan kanan kirinya, memanfaatkan semua apa yang kita bisa untuk dakwah ini. Maka insya Allah Ta'ala, ya, dengan izin Allah Ta'ala, dan kita berharap 2 tahun, 5 tahun ke depan, Masjid Al-Hikmah di Komplek DDN Pondok Labu ini menjadi contoh bagi komplek-komplek yang lain, bukan hanya di Jakarta, bahkan seluruh Indonesia. Bisa jika kita sungguh-sungguh kita kembali kepada sirah nabawiyah, kembali kepada manhajnya Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bisa dilakukan, dan dakwah itu menjadi mudah dan gampang dengan sinergi bersama, insya Allah. Demikian mungkin ya sekilas, ya, dari pertanyaan tersebut. Sedangkan tokoh-tokoh orang-orangnya, ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita sampaikan, ya. Di antara mereka ada Mu'adz, ya,
ada Sa'ad bin Mu'adz dan sebagainya. Ini tokoh pemuda yang bahkan kemudian terkorban ya setelah menghadapi para pengkhianat Bani Quraidah orang Yahudi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya sedikit banyak kita akan singgung tentang di antara tokoh-tokoh ahli Madinah insyaallah taala. Dan jangan lupa juga tokoh yang muda yang dipercaya Rasulullah, Anas bin Malik, ini tokoh juga yang kemudian setelahnya beliau punya murid yang begitu banyak. Wafaqana wa iyyakum. Baik, jadi intinya kita sama-sama sepakat kita ingin menjadi ansor. Tapi jadi ansor pun perlu strategi, ya, perlu siasat. Makanya perlu duduk bareng supaya mari bagaimana dakwah bisa berkembang dengan baik. Dengan segala yang kita punya, ya, memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, itu bisa jadikan sebagai sarana dan metode dalam berdakwah. Insyaallah taala. Demikian ya, barakallahu fikum fa jazakallahu khair ala husni istimaikum. Wafaqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahirabbil alamin. Cukup Pak di kami. Insyaallah. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.